Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis masalah sosial yang ada di ranah publik. Jenis-jenis masalah sosial di masyarakat itu sebenarnya banyak, namun kita akan membahas 5. Yang pertama adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, konflik sosial, dan kenakalan remaja. Kemiskinan. Menurut Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi, dikatakan miskin jika orang itu tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Menurut Sutomo, terdapat 2 tingkat kemiskinan. Yang pertama kemiskinan secara absolut dan yang kedua kemiskinan secara relatif. Kemiskinan secara absolut artinya kemiskinan dapat diukur dengan standar tertentu. Bila seseorang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka disebut miskin. Jika seseorang berada di atas standar, maka dapat dikatakan tidak miskin. Kemiskinan absolut ini diukur dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan GNP per kapita. Jadi kalau kemiskinan absolut itu emang orang tersebut benar-benar tidak dapat mencukupi kebutuhannya, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, ataupun papannya. Yang kedua, kemiskinan secara relatif. Artinya kemiskinan dapat diukur dengan melihat seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat yang lainnya atau lapisan atas. Kemiskinan relatif ini dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pendapatan satu dengan pendapatan yang lainnya. Jadi, dengan cara membandingkan antara si A dengan si B, si kaya dengan si miskin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Yang pertama adalah faktor biologis, psikologis, dan kultural. Misalnya munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi permasalahan di dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah faktor struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia dari masyarakat. Kemiskinan ini terjadi pada masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Yang kedua adalah kriminalitas. Merupakan semua perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Contohnya pencurian, begal, itu termasuk tindakan kriminalitas karena bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat dan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat. Menurut Abdul Shani, faktor penyebab kriminalitas ada 2, yaitu faktor dari dalam individu atau faktor intern, dan ada faktor dari luar individu atau ekstern. Faktor dari dalam individu itu bisa berupa sifat khusus dan sifat umum. Sifat khususnya seperti gangguan jiwa, gangguan emosional, dan rendahnya intelijensi seseorang. Sedangkan faktor umumnya berupa kedudukan individu dalam masyarakat, tingkat pendidikannya, tingkat keterampilannya, dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar individu atau faktor ekstern adalah faktor ekonomi, faktor media massa, atau faktor lain yang berkaitan dengan kriminalitas. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan berarti adanya perbedaan. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Adapun faktor yang dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi adalah menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan di daerah, rendahnya mobilitas sosial, dan adanya pencemaran lingkungan alam. Kita lihat di daerah perkotaan. Di situ akan terlihat sekali kesenjangan sosial ekonomi, di mana di satu sisi terdapat rumah-rumah mewah yang dihuni oleh orang-orang kaya. Dan di satu sisi lain adanya rumah-rumah kumuh itu yang dihuni oleh masyarakat dari kalangan kelas bawah. Selanjutnya konflik sosial.
Konflik sosial merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling menjatuhkan pihak lain. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antar suku, antar agama, dan antar negara. Contoh konflik antara Palestina dan Israel yang saat ini belum selesai. Ini konflik yang dikarenakan oleh perebutan wilayah. Konflik ini dapat menyebabkan masalah sosial baik dari masalah ekonomi, politik, pendidikan, dan akhirnya akan meresahkan baik pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh para remaja, yaitu seperti perkelahian, tawuran, mengkonsumsi narkoba, dan miras. Jadi kenakalan remaja ini juga merupakan masalah sosial karena perilaku seorang remaja yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam suatu masyarakat dan dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun masyarakat. Sekian, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.